Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muslimin dengan NPM 02724111019 dari kelas 3A Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah Pak Dr. Swito dengan judul Tantangan dan Peluang dalam Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia. Yang pertama itu landasan, kerangka konseptual, dan kondisi awal industri keuangan syariah Indonesia. Yang pertama pendahuluan itu posisi strategi keuangan syariah Indonesia. Industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi pertumbuhan terbesar di dunia. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, perkembangan perekonomian relatif stabil, serta perhatian pemerintah yang semakin meningkat terhadap pengembangan ekonomi syariah. Selama beberapa dekade terakhir, perbankan syariah berkembang dari satu bank kecil dengan skala terbatas menjadi sebuah industri yang memiliki bank umum syariah. Namun, meskipun potensi tersebut sangat besar, perkembangan industri ini tidak terlalu berjalan mulus, dan tantangan struktural, regulasi, kompetitif, teknologi, dan preferensi. Namun, meskipun potensi tersebut sangat besar, perkembangan industri ini tidak terlalu berjalan mulus, dan tantangan struktural, regulasi, kompetitif, teknologi, dan preferensi masyarakat menjadi faktor penahan laju pertumbuhan. Pada saat yang sama, terdapat peluang besar yang tidak memiliki sektor lain, meningkatkan minat masyarakat terhadap produk halal, kesesuaian sistem syariah dengan prinsip kehati-hatian, perkembangan fintech syariah, dan program nasional yang mendorong ekonomi syariah. Bagian ini dari narasi panjang yang berfungsi sebagai fondasi awal untuk memahami problem, peluang, dan dinamika yang muncul dalam industri keuangan syariah Indonesia. Bagian ini menyajikan gambaran lengkap tentang konsep, kerangka regulasi, perkembangan historis, hingga posisi Indonesia dalam peta global ekonomi syariah. Yang kedua, konsep dasar keuangan dan perbankan syariah. Untuk memahami tantangan dan peluang yang muncul, penting untuk melihat kembali konsep dasar industri ini. Keuangan syariah memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan keuangan konvensional. Keuangan syariah tidak sekedar menjalankan sistem keuangan bebas bunga, tetapi membangun sistem ekonomi yang lebih etnis dan stabil. Yang pertama, larangan riba dan implikasinya. Larangan riba menjadi identitas utama dari keuangan syariah. Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Dalam konteks keuangan modern, riba dianggap identik dengan bunga. Konsekuensi dari larangan ini melahirkan produk-produk perbankan syariah seperti murahabah, musyarakah, mudrabah, ijarah, istisna, dan salam pembiayaan. Perbankan syariah Indonesia didominasi oleh pembiayaan murahabah karena sistemnya lebih mudah diterapkan dan dipahami masyarakat. Namun dominasi ini juga menjadi salah satu tantangan. Produk berbasis kemitraan bagi hasil masih rendah. Yang kedua, menghindari gahar dan masyir. Industri syariah menolak ketidakpastian dan spekulasi yang tidak produktif. Ini membuat struktur produk keuangan syariah lebih fokus pada sektor real. Konsep ini memberikan peluang bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi tantangan dalam pengembangan instrumen keuangan yang kompetitif di pasar modern. Yang ketiga, nilai keadilan dan keberlanjutan. Salah satu misi utama sistem keuangan syariah adalah menciptakan keadilan ekonomi. Ini tercermin melalui prinsip profit and loss sharing. Aset yang harus nyata dan produktif, mendorong sektor real dibandingkan spekulasi.
penyertaan nilai berkelanjutan. Misi soal ini membuka peluang pengembangan keuangan syariah sebagai bagian dari ekonomi hijau dan inklusif. Yang ketiga itu perkembangan historis keuangan syariah Indonesia. Industri keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat. Pada awal berdirinya, bank ini tumbuh dalam kondisi yang sangat terbatas, baik secara regulasi maupun pemahaman masyarakat. Belum ada undang-undang perbankan syariah, belum ada pengawasan yang berstruktur dan literasi masyarakat yang masih rendah. Pertama, era awal 1991 sampai 98. Pada periode ini, bank syariah menjadi fenomena baru dan beroperasi dalam struktur regulasi perbankan umum. Tantangan terbesar adalah ketidakjelasan produk dan minimnya dukungan pemerintah. Yang kedua, era reformasi keuangan 1998 sampai 2008. Krisis moneter 1998 membuka peluang besar. Sistem keuangan konvensional terpukul, namun bank syariah justru lebih stabil. Pemerintah kemudian mulai memperhatikan sistem syariah sebagai alternatif pada periode ini. Juga mulai dibuka unit usaha syariah di bank konvensional. Yang ketiga, era regulasi syariah 2008 sampai 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting. Regulasi ini menarik investor global dan memperkuat struktur produk syariah. Era dual otoritas dan konsolidasi 2011 sampai sekarang. Dengan hadirnya OEJK sebagai regulator industri jasa keuangan, penguasaan perbankan syariah dipindah dari Bank Indonesia ke OJK. BI kemudian fokus pada kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran syariah, dan stabilitas sistem keuangan. Periode ini ditandai oleh digitalisasi bank syariah, kolaborasi dengan akselerasi literasi keuangan syariah, terbentuknya Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai bank syariah terbesar. Perkembangan historis ini menunjukkan bahwa industri syariah Indonesia terus bertransformasi tetapi masih menghadapi tantangan yang memerlukan kajian mendalam. Yang keempat, kerangka regulasi dan kelembagaan yang mempengaruhi tantangan dan peluang. Industri perbankan syariah di Indonesia berada di bawah koordinasi beberapa lembaga. 3 lembaga paling berpengaruh adalah OEJK, regulator dan pengawasan langsung industri perbankan syariah. Yang kedua itu Bank Indonesia, pembuatan kebijakan moneter dan makroprudensial. Yang ketiga, DSN atau MI, pengawal kepatuhan syariah. Selain itu, lembaga pendukung seperti KNX, Kementerian Keuangan, BUMN, dan badan internasional seperti IFSB. Koordinasi antar lembaga ini menciptakan peluang besar tetapi tantangan yang unik. Bagian 2 itu tantangan struktural dalam pengembangan keuangan dan perbankan syariah Indonesia. Bagian 2 ini, tantangan struktural merupakan hambatan yang paling mendasar yang mengaruhi kecepatan dan kualitas perbankan syariah di Indonesia. Tantangan ini mencakup isu-isu yang berakar pada sistem ekonomi nasional, struktur kelembagaan, kesiapan industri, kapasitas sumber daya manusia, perkembangan teknologi hingga budaya keuangan masyarakat. Bagian ini membahas secara menyeluruh berbagai faktor struktural yang menghambat optimalisasi. Walaupun Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, perkembangan perbankan syariahnya masih di bawah potensi maksimal. Pangsa pasar perbankan syariah yang masih sekitar 7% hingga 8% menunjukkan bahwa masih terdapat
ruang pengembangan yang sangat besar. Terdapat berbagai faktor internal maupun eksternal yang membentuk kondisi ini. Di satu sisi, tantangan tersebut memberikan hambatan nyata. Nah, narasi ini mengelaborasi secara mendalam setiap tantangan struktural utama yang dihadapi industri perbankan syariah di Indonesia dengan analisis sebab akibat, konteks historis, implikasi ekonomi, serta peluang transformasi yang muncul dan dari setiap tantangan tersebut. Yang pertama, tantangan regulasi dan harmonisasi kebijakan. Fragmentasi kebijakan antara OJK, Bank Indonesia, DSN. Struktur pengaturan industri keuangan syariah Indonesia melibatkan banyak institusi. Setelah kehadiran OJK, penguasaan perbankan berpindah dari Bank Indonesia kepada OJK. Namun Bank Indonesia tetap memegang. Di sisi lain, DSN atau MUI memegang otoritas fatwa, sedangkan pemerintah mengatur kebijakan fiskal dan infrastruktur keuangan. Keberagaman regulator ini memiliki potensi kebijakan, yakni sistem, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan koordinasi yang tidak selalu sinkron, perbedaan fokus kebijakan, perbedaan ritme implementasi. Adanya celah waktu antara fatwa, DSN atau MUI, regulasi teknis, aplikasi industri. Misalnya, fatwa tentang akad yang sudah dikeluarkan DSN memerlukan waktu cukup lama untuk terjemahkan menjadi regulasi produk oleh OJK dan adaptasi teknik oleh bank. Kurangnya harmonisasi dapat menyebabkan bank syariah lebih lambat meluncurkan produk inovasi dibandingkan bank konvensional. Yang kedua, keterbatasan aturan yang mengakomodasi produk inovasi. Indonesia memiliki ratusan fatwa syariah, namun regulasi teknis yang memungkinkan pengembangan produk turunan syariah modern masih terbatas. Contohnya bidang yang masih membutuhkan penguatan. Derivatif syariah untuk pelindung nilai, sekuritisasi aset syariah. Bagian 3, tantangan struktural dalam pengembangan perbankan syariah Indonesia. Transformasi industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi dan dinamika eksternal, tetapi juga oleh sejumlah tantangan struktural yang menghambat percepatan pertumbuhan. Tantangan-tantangan ini bersifat mendasar dan membutuhkan strategi jangka panjang, sinergi multi-stakeholder, serta kebijakan yang konsisten agar industri syariah dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Bagian ini, pembahasan difokuskan pada tantangan eksternal struktural dan memengaruhi daya saing. Yang pertama, skala industri yang masih rendah dibandingkan bank konvensional. Salah satu tantangan paling fundamental adalah ukuran industri perbankan syariah yang masih relatif kecil. Market share perbankan syariah yang belum mencapai 2 digit selama bertahun-tahun menunjukkan adanya hambatan mendasar baik dari sisi penetrasi pasar permodalan maupun efisiensi operasional. Itu dampak skala kecil terhadap efisiensi. Bank syariah cenderung memiliki biaya dana yang lebih tinggi, biaya operasional atau BOPO yang relatif berat, akses modal yang lebih terbatas. Ini berpengaruh pada kemampuan bersaing dengan baik. Konvensional terutama dalam menawarkan produk harga kompetitif. B. Itu tantangan pengembangan cabang dan jaringan digital. Untuk memperluas pasar bank syariah harus berinvestasi pada infrastruktur, jaringan atau digital banking. Namun keterbatasan modal membuat ekspansi tidak semasif bank konvensional. Kedua itu keterbatasan sumber daya manusia syariah yang kompetitif. SDM adalah fondasi bagi keberhasilan bank syariah. Tantangan yang muncul meliputi
minimnya SDM yang menguasai dua kompetensi. Industri membutuhkan talenta yang memahami prinsip muamalah, memiliki keahlian teknis perbankan, manajemen risiko, dan akuntansi. Namun SDM dengan profil skill seperti ini masih sangat terbatas, yaitu keterbatasan pelatih berstandar DSN LSP perbankan, sertifikasi manajemen risiko syariah. Jumlahnya pesertanya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan industri nasional. Yang kedua, yaitu dampak terhadap inovasi produk. Kurangnya SDM menghambat inovasi produk syariah yang kompetitif, pengembangan akad baru, digitalisasi perbankan syariah, dan adaptasi pada perubahan regulasi global. Yang ketiga itu tingkat literasi dan referensi masyarakat yang masih rendah. Meski Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, literasi keuangan syariah masih jauh tertinggal dibanding literasi keuangan umum. Itu rendahnya pemahaman tentang akad syariah. Masyarakat masih sering menganggap bahwa produk bank syariah hanya mengganti nama, kurang inovatif, identik dengan biaya lebih mahal dibanding konvensional. Kurangnya literasi menimbulkan persepsi negatif yang berdampak pada penggunaan layanan syariah, yaitu perilaku keuangan yang belum syariah. Sebagian masyarakat muslim belum menjadikan aspek kepatuhan syariah seperti prioritas dalam memilih layanan keuangan, sehingga bank syariah harus berjuang lebih keras. Kurangnya konten edukasi di media. Kampanye nasional, program literasi digital membuat literasi berjalan lambat. Yang keempat itu tantangan regulasi teknik dan harmonisasi kebijakan. Walaupun regulasi syariah Indonesia relatif maju, masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang bersifat teknis dan sistemik. Yang itu harmonisasi regulasi antar lembaga. Perbankan syariah berada dalam konteks ekosistem multi otoritas. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi Syariah, DSN atau MUI. Perbedaan perspektif ritme kebijakan dan prioritas lembaga dapat menimbulkan ketidakselarasan dalam implementasi, yaitu keterbatasan instrumen pendukung. Instrumen seperti pasar uang syariah, derivatif syariah, hedging syariah masih terbatas sehingga bank kesulitan melakukan manajemen risiko yang optimal. Bagian 4 itu transformasi digital dan inovasi teknologi sebagai peluang strategi keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar yang terjadi di era digital. Dalam dekade terakhir, transformasi teknologi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola keuangan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi bank konvensional, juga membuka peluang besar bagi bank syariah untuk mengajak, memperluas akses, dan memperkuat posisi dalam industri jasa keuangan nasional. Bagian ini menguraikan secara mendalam bagaimana digitalisasi dan sekaligus menjelaskan tantangan yang menyertai dan strategi agar industri syariah mampu memanfaatkan momentum digital secara optimal. Yang pertama, digitalisasi sebagai momentum kebangkitan keuangan syariah. Digitalisasi telah membawa perubahan fundamental terhadap perlakuan konsumen. Masyarakat semakin menginginkan layanan yang cepat, mudah, dan aman dan dapat diakses kapanpun serta dimanapun. Dalam konteks ini, bank syariah memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan melalui teknologi. Bank syariah yang sebelumnya dianggap tradisional, cenderung lambat dan inovasi, kini dapat mengubah persepsi
tersebut melalui transformasi digital yang agresif. Kehadiran mobil banking syariah, internet bank syariah, dan platform pembiayaan digital menjadi bukti bahwa bank syariah dapat mengikuti dinamika zaman. Peluang terbesar digitalisasi adalah kemampuan untuk mengatasi kelambatan historis perbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan bank syariah meningkatkan efisiensi biaya, memperluas jangkauan langganan tanpa membuka banyak kantor fisik, dan menawarkan pengalaman pelanggaran. Inilah momentum kebangkitan baru yang sebelumnya sulit dicapai tanpa dukung teknologi. Yang kedua, kolaborasi bank syariah dengan fintech sebagai peluang pertumbuhan bisnis. Fintech adalah aktor yang memainkan peran signifikan dalam transformasi digital sektor keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, kehadiran fintech syariah seperti P2P Lending Syariah, platform wakaf digital, serta agregator pembiayaan syariah menjadi peluang yang sangat besar. Alih-alih menjadi pesaing fintech dalam menjadi mitra strategi bank syariah. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang menguntungkan kedua pihak. Fintech memiliki kecepatan inovasi dan teknologi yang lincah, sementara bank syariah memiliki permodalan, regulasi yang kuat, dan kepercayaan publik yang lebih mapan. Melalui kolaborasi ini, bank syariah dapat memperluas pangsa pasar yang lebih cepat, menjangkau segmen dan Gen Z. Contoh peluang kolaborasi: pembiayaan digital berbasis akad murahaba atau ijarah dengan proses yang sepenuhnya, layanan payment gateway syariah yang berintegrasi dengan market halal nasional, open banking syariah membuka akses API bagi fintech untuk mengintegrasikan data nasabah secara aman. Melalui kolaborasi seperti ini, bank syariah dapat memanfaatkan inovasi teknologi tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membangun digital infrastruktur dari nol. Yang ketiga, potensi big data, AI, dan analitik untuk meningkatkan efisien dan akses pembiayaan syariah. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data analiti membuka peluang transformasi proses internal bank syariah. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko, mempercepat proses analisis pembiayaan, dan membantu bank dalam melakukan pengambilan keputusan strategi. Dalam konteks pembiayaan syariah yang banyak bergantung pada analisis kualitas usaha dan karakter nasabah, AI dan big data dapat membantu mengidentifikasi perilaku pembayaran nasabah dengan lebih akurat, menilai kelayakan UMKM yang tidak memiliki kolaborasi keuangan formal, mendeteksi potensi risiko pembiayaan yang lebih cepat, menyusun penawaran produk personal. Dengan demikian, AI dan big data tidak hanya menjadi teknologi pendukung, tetapi menjadi elemen strategi untuk memperluas inklusif pembiayaan syariah, terutama bagi UMKM dan sektor produktif. Yang ketiga, penguatan infrastruktur pembayaran syariah sebagai fondasi transformasi digital. Bank Indonesia telah melalui transformasi infrastruktur pembayaran melalui inisiatif seperti KRIS, SNAP, dan pengembangan open banking nasional. Bank syariah memiliki peluang besar untuk terlibat lebih dalam transformasi ini. Syariah kesulitan bersaing dengan pasar modal, menyediakan instrumen pembiayaan komprehensif, kelola risiko secara optimal, memenuhi kebutuhan korporasi besar. Permasalahan interoperabilitas dan regulasi teknologi. Salah satu hambatan terbesar adalah kesenjangan antara kebutuhan digitalisasi dan kesetiaan regulasi. Bank syariah sering
sekali lambat mengadopsi inovasi karena aturan keamanan data, aturan peralihan akad di platform digital, standar dokumentasi digital, perlindungan konsumen. Dan terakhir, pengawasan risiko teknologi. Tanpa regulasi teknik yang adaptif, proses digitalisasi menjadi tidak efisien. Yang kedua, tantangan kapasitas sumber daya manusia atau SDM syariah. Yang pertama, ketersediaan SDM dan kompetensi ganda. Industri perbankan syariah membutuhkan talenta yang menguasai perbankan modern, manajemen risiko, digital banking, analisis pasar keuangan. Namun ketersediaan SDM dengan kompetensi ganda seperti ini masih rendah. Banyak lulusan syariah kurang menguasai manajemen keuangan, sedangkan banyak lulusan ekonomi tidak memahami teknik muamalah secara mendalam. Kesenjangan ini berdampak pada proses inovasi produk lambat, kualitas pengembangan akad belum optimal, keterbatasan desain produk kreatif, dan ketergantungan pada pihak eksternal. Yang kedua, kesenjangan kompetensi antara bank syariah. Bank syariah besar memiliki SDM yang cukup kuat, tetapi bank syariah sering mengalami kurangnya SDM ahli. Akibat bagian 5, strategi akselerasi masa depan untuk mengoptimalkan pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, memetakan masa depan industri yang sedang beranjak dewasa. Industri perbankan syariah di Indonesia telah melewati perjalanan panjang mulai dari era pionir di tahun 1990-an, masa percepatan pada awal tahun 2000-an. Pembentukan regulasi yang semakin kuat setelah 2008 hingga transformasi digital dan konsolidasi besar pada tahun 2020-an. Meski demikian, industri ini masih berada dalam tahap early dibandingkan negara-negara dengan pangsa perbankan syariah yang lebih dominan. Bagian ini mengulas strategi untuk mendorong akselerasi masa depan secara komprehensif. Pembahasannya meliputi strategi regulasi, inovasi model bisnis, penguatan digitalisasi, perluasan ekosistem syariah, pengembangan talenta SDM, riset ekonomi syariah, hingga integrasi industri halal dan sektor real. Tujuannya adalah memberikan panduan strategi yang dapat dijadikan bahan pemikiran bagi regulator, industri, akademisi, maupun pelaku pasar. Yang pertama, strategi penguatan regulasi dan tata kelola industri. Memperkuat kerangka regulasi syariah yang adaptif. Regulasi yang baik harus selaras dengan tujuan syariah, sekaligus mengikuti dinamika teknologi dan pasar. Oleh karena itu, industri memerlukan yang pertama, kerangka regulasi syariah yang lincah. Yang kedua, pembaruan fatwa yang relevan terhadap produk digital baru. Yang ketiga, standarisasi akad digital. Yang keempat, digital onboarding, scoring syariah, dan digital customer 2. Kelembagaan seperti DSN, MUI, OJK, dan Bank Syariah harus melakukan harmonisasi agar regulasi tidak tumpang tindih. Harmonisasi akad produk keuangan syariah. Salah satu tantangan besar perbankan syariah adalah variasi implementasi akad antara bank yang menyebabkan kurangnya efisien dan kepastian hukum ke depan. Diperlukan pedoman akuntansi syariah berintegrasi, pedoman implementasi akad dan konsisten dari front sampai blok. Standarisasi ini akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, penguatan fungsi pengawasan syariah. Peran DPS atau Dewan Pengawas Syariah perlu diperkuat dari segi kompetensi teknis, independensi, akses, dan bank syariah harus didorong untuk mengembangkan syariah, melakukan early warning terhadap potensi pelanggaran,
Kedua, strategi akselerasi digital perbankan syariah.